Halo, kembali lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis butir soal. Nah, pada pembahasannya saya akan membahas tentang konsep dengan ulasan yang lengkap. Nah, khusus di video kali ini saya akan membahas tentang analisis butir soal, tetapi pada soal bertipe multiple choice atau pilihan ganda dengan cara perhitungan secara manual. Nah, yang pertama, untuk kepentingan penelitian atau memperoleh distribusi skor nilai yang menyebar, maka sebelum tes digunakan, soal-soal tes tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian dari sisi instrumen, nah di sini saya menggarisbawahi sisi instrumen, itu harus dipenuhi kriteria persyaratannya, yakni validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, biasanya orang menganalisis validitas dan validitas terutama itu pada analisis validitas butir soal. Nah, hal ini merupakan konsep yang keliru karena valid dan reliable itu adalah berada pada sisi instrumen. Jadi bukan butir soal yang valid atau reliable, tapi instrumen yang valid dan reliable. Nah, berbeda halnya dengan poin nomor 2, dari sisi butir instrumen itu, butir soal harus dilihat dari kelayakan telah memenuhi butir soal yang baik atau belum. Nah, ini merupakan analisis butir soal. Jadi ada analisis dari sisi instrumen dan ada analisis dari sisi butir instrumen. Itu ya. Nah, kemudian untuk analisis butir soal instrumen yang tadi, nah, khususnya untuk berbentuk pilihan ganda harus diberikan urean atau analisis ya atau ulasan begitu, ulasan atau analisis. Nah, terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama tingkat kesulitan, kemudian daya pembeda dan fungsinya fungsinya sebagai pengecoh. Nanti kalau fungsi sebagai pengecoh itu terletak pada opsinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertama tentang tingkat kesulitan atau difficulty level. Nah, tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran soal itu menyatakan proporsi. Nah, proporsi di sini adalah perbandingan antara banyaknya peserta tes yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Jadi perbandingan antara berapa siswa yang menjawab benar dan dibandingkan dengan seluruh peserta tes. Nah, indeks tingkat kesulitan butir soal ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, P sama dengan B per N, yang mana P itu adalah indeksnya kesulitan butir soal. Kemudian B itu adalah banyaknya peserta tes menjawab benar, sedangkan N adalah banyaknya peserta tes. Nah, rentang indeks atau interval indeks tingkat kesulitan itu di antara 0 sampai dengan 1. Jadi di sini dimaksudkan adalah 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jadi rentangnya berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke ya. Namun di sini kalau rentangnya seperti ini, maka tingkat kesulitan tersebut tidak mungkin negatif dan tidak mungkin di atas 1. Oke, batas bawahnya adalah 0, sedangkan batas atasnya adalah 1. Nah, misalnya ada butir soal tertentu itu indeksnya adalah 0, artinya seluruh peserta tes tidak ada satupun yang menjawab benar. Kalau kita ingat tadi P sama dengan B per N, kalau indeksnya 0 berarti ya tidak ada peserta tes yang menjawab benar. Berarti 0 dibagi seluruh peserta tes. Berarti hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian sebaliknya kalau indeksnya itu sama dengan 1, artinya seluruh peserta tes menjawab benar. Ya. Jadi misalnya tesnya diikuti 10 orang, berarti 10 orang menjawab benar, berarti 10 per 10, berarti 1. Nah, jika P-nya 0,5, artinya ya separuhnya. Ya. Separuh dari peserta tes itu menjawab benar. Atau dengan kata lain dikatakan perbandingan antara jumlah
peserta tes yang menjawab benar dan salah itu sama. Nah, jika nilai P berada di rentang 0 kurang dari P kurang dari 1, artinya terdapat variasi peserta tes yang menjawab benar atau salah. Artinya kalau dia berada di antara 0 dan 1 ini, berarti tidak mungkin semua peserta tes menjawab salah dan tidak mungkin juga semua peserta tes menjawab benar. Nah, dalam konteks acuan norma, penilaian acuan norma berarti PAN ya, ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, khusus pada acuan norma ini, maka kriteria butir soal yang diperbolehkan itu berada pada rentang ini, 0,3 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,7 indeksnya. Ya, indeksnya harus berada di situ. Nah, ketika indeks kesulitan soal berada di rentang ini, maka dia berada pada level sedang. Nah, kalau di luar ini berarti di bawah 0,3 atau di antara 0 sampai 0,3, yang mana 0,3 tidak termasuk dalam intervalnya, berarti dia berada pada tingkat kesulitan yang rendah atau dia masuk dalam kategori soal yang mudah. Nah, kalau di atas 0,7 berarti dia masuk dalam tingkat kesulitan yang tinggi. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara menganalisisnya? Nah, di sini kita lihat bahwa ada 10 orang peserta tes dengan 15 butir soal. Nah, ini jelas bahwa dengan data seperti ini, maka ini adalah soal berbentuk pilihan ganda atau soal dikotomi, karena kemungkinannya kalau tidak benar ya salah. Kalau benar dilambangkan dengan 1 dan kalau salah dilambangkan dengan 0. Nah, ini adalah skor totalnya. Skor totalnya ini berarti kita peroleh dari siswa nomor 1 ini memperoleh jawaban yang benar ada sebanyak 10. Dan siswa yang nomor 8 ini misalnya, mempunyai skor totalnya 15 karena semua butir soal dijawab dengan benar. Seperti itu ya. Nah, tadi ini adalah rumusnya. Nah, kita lihat di sini. Untuk P1 berarti indeks nomor butir soal yang pertama, karena di sini nomor butir soal itu dilambangkan dengan XI ya, sorry. Nah, maksudnya kalau untuk P1 atau butir soal yang pertama ini, indeksnya adalah 0,6. Nah, pertama diperoleh dari 6/10. Nah, 6 ini kan adalah B, berarti banyaknya siswa yang menjawab benar atau peserta tes yang menjawab benar adalah 6 orang. Nah, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, peserta tesnya ada 10. Atau kita lihat dari sigma X ini. Nah, sigma X ini diperoleh dari semua jawaban benar dari masing-masing butir soal. Seperti itu ya. Nah, misalnya berikutnya pada P3, berarti butir soal yang nomor 3. Kita lihat P3, nah ini jumlah peserta tes menjawab benar adalah 9. Nah, karena hanya peserta dengan nomor urut 5 yang menjawab salah, maka P3 ini adalah 9/10 atau sama dengan 0,9 indeks tingkat kesukarannya. Kemudian yang terakhir P15 berarti soal yang nomor 15. Ada 8 orang menjawab benar ya. Maka indeksnya adalah 0,8. Nah, nanti bisa kalian cari dengan cara yang sama untuk setiap soal. Nah, kalau kita merujuk pada indikator tingkat kesukaran yang diperkenankan yang berada di antara 0,3 sampai 0,7, maka butir soal yang nomor 1 ini yang memenuhi kriteria. Nah, berarti P1 ini masuk dalam kriteria yang sedang. Sedangkan P3 dan P15, nah ini kan di atas 0,7. Berarti masuk dalam kriteria soal yang sulit. Nah, berikutnya adalah daya pembeda atau discrimination power.
Nah, yang pertama, suatu butir soal itu mempunyai daya pembeda yang baik jika kelompok atas atau siswa yang pandai dapat menjawab butir soal lebih banyak daripada siswa yang tidak pandai. Begitu ya. Kemudian, nah biasanya penentuan itu didasarkan atas medianya. Nah, artinya separuh peserta tes di kelompok atas dan sisanya di kelompok bawah. Jadi kita semacam menggapkan dia, jadi dipisahkan antara manakah yang merupakan kelompok atas dan manakah yang kelompok bawah. Nah, merujuk pada kata median berarti itu adalah yang di tengah-tengah ya. Berarti kita kasih pembatas antara bawah dan kelompok bawah dan kelompok atas. Nah, yang berikutnya, jika datanya ganjil, maka data yang berada di tengah tidak diikutkan. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya genap? Jadi misalnya peserta tesnya ada 10 orang. Berarti 5 teratas dianggap sebagai siswa dengan kategori pandai. Nah, kalau 5 ke bawah berarti siswa dengan kategori tidak pandai. Jadi kalau misalnya kita urutkan berdasarkan jumlah jawaban benar terbanyak, berarti urutan yang pertama sampai ke 5, nah itu dianggap siswa pandai, sedangkan 6 sampai 10, nah itu dianggap siswa yang dengan kelompok yang bawah atau tidak pandai. Nah, bagaimana kalau datanya ganjil? Nah, kalau datanya ganjil misalnya datanya 11, berarti caranya sama seperti tadi ya. Berarti 1 sampai 5 itu masuk kategori atas setelah datanya diurutkan tapi ya dari tinggi sampai rendah skor totalnya. Nah, jadi 1 sampai 5 itu adalah kelompok atas. Nah, 6 tidak diikutkan. Kemudian 7 sampai 11. Nah, itu masuk kelompok bawah. Ya, adilnya begitu. Nah, misalnya jika peserta tesnya dalam jumlah yang besar, nah itu kalau misalnya besar sekali, katakanlah 200-300 peserta tes, nah maka dapat gunakan aturan ini bahwa 27% atau 30% boleh. Nah, urutan teratas adalah kelompok atas. Dan 27% atau 30% urutan terbawah adalah kelompok bawah. Nah, pertama adalah indeks pembeda dengan cara klasik. Nah, indeks pembeda dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini D sama dengan BA per NA, terus dikurangi dengan BB per NB. Nah, keterangannya, D itu adalah daya pembeda. Kemudian BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas menjawab benar. NA banyaknya peserta tes kelompok atas, BB itu banyaknya peserta tes kelompok bawah menjawab benar, dan NB itu banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, kemudian interval atau rentang indeks daya pembeda itu di antara negatif 1 kurang dari sama dengan D sebagai indeksnya dan kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian indeks daya pembeda yang diperkenankan itu adalah ketika indeksnya lebih besar sama dengan 0,3. Ya, komputasinya. Nah, saya pakai data yang tadi, namun sudah saya urutkan berdasarkan jumlah skor totalnya. Nah, datanya tadi setelah saya urutkan, ternyata nomor urut siswa dengan urutan 8 itu yang tertinggi karena mempunyai skor total 15. Nah, kita tahu bahwa tadi jumlah peserta tesnya itu kan ada 10, berarti kita bagi 5 di atas, 5 di bawah. Nah, 5 di atasnya ini adalah siswa dengan urutan absen 8, 3, 10, 6, 9. Dengan skor totalnya sebagai berikut. Nah, ini kalau masuk kelompok atas. Nah, kemudian ini adalah skor nomor urut siswa ya, dengan masuk kategori kelompok bawah. Yang tadi kelompok atas, nah jumlah skor totalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah banyaknya peserta tes menjawab benar pada masing-masing butir soal. Jadi misalnya butir soal 1 ini dijawab, semuanya menjawab benar.
Nah, butir soal nomor 2 ini hanya 3 orang yang menjawab benar. Sedangkan pada nomor urut siswa 3 dan 10 itu menjawab salah. Nah, hal ini juga sama dengan pada kelompok bawah cara hitungnya. Misalnya pada nomor butir soal nomor 1, nah ini hanya 1 siswa yang menjawab benar. Oke, seperti itu, dan pada butir-butir soal yang lain. Nah, tadi ini adalah formulanya, kemudian kita coba komputasi. Nah, misalnya pada D1. Nah, BA ini kan kelompok atas menjawab benar ya. Nah, ada 5. 5 atau semuanya menjawab benar dibagi dengan peserta tes kelompok atas. Nah, 5 juga. Nah, makanya 5/5 dikurangi BB. Berarti peserta kelompok bawah menjawab benar itu hanya 1 peserta. Jumlah kelompok bawah juga 5. 5 kurang 1/5 berarti 4/5 atau 0,8. Nah, kemudian D9. Nah, D9 ini kita lihat pada nomor 9. Nah, peserta tes kelompok atas menjawab benar jumlahnya ada 4 orang. Dibagi dengan 5 karena peserta tesnya kelompok atas ada 5. Kemudian kelompok bawahnya ini semua siswa menjawab benar ya. Kemudian jumlah peserta tesnya 5. Nah, 4/5 dikurangi 5/5 jawabannya ada 1/5. Sehingga daya pembedanya adalah negatif 0,2. Nah, begitu juga dengan nomor butir soal nomor 15. Nah, sekarang perhatikan, karena kita tahu bahwa indeks daya pembeda yang diperkenankan adalah 0,3. Nah, dengan demikian butir soal nomor 1 dan 15 ini sebagai contoh memiliki daya pembeda yang baik karena di atas 0,3. Sedangkan butir soal nomor 9 ini mempunyai daya pembeda yang tidak baik karena memiliki indeks daya pembeda negatif, yaitu negatif 0,2. Nah, kenapa tidak baik? Ya, karena pada butir soal nomor 9 tadi, nah jumlah kelompok bawah justru menjawab benar lebih banyak daripada kelompok atas. Gitu ya. Nah, kalau kita cari semuanya, ya seperti ini. Oke, kalau kita cari semuanya. Nah, perhatikan bahwa yang berwarna biru berarti D2, D3, D8, D9, 10, 11, 13. Nah, ini memiliki indeks daya pembeda yang tidak baik. Karena yang berwarna biru ini semuanya di bawah lebih kecil daripada 0,3. Sedangkan yang berwarna hitam ini butir soal yang memiliki daya pembeda yang baik. Oke, itu cara klasik. Sekarang daya pembeda dengan cara korelasi biserial titik. Oke. Nah, rumusnya adalah seperti ini. D sama dengan R PBIS. Nah, itu sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dikalikan dengan sigma Y. Kemudian akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini ada tanda kurung berarti nanti diselesaikan dulu. Hasilnya nanti dikalikan dengan ini. Ya, kalau di sini bentuknya sama, cuman kalau di sini X, di sini Y. X kuadrat, Y kuadrat, X. Sigma X dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan. Nah, keterangan N adalah banyaknya peserta tes. Kemudian X adalah skor butir. Kemudian Y adalah skor total. Nah, sebelum saya membicarakan tentang catatan penting, kita perhatikan formulanya. Maka dari formula ini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa dia tidak memberikan kategori antara kelompok bawah dan atas. Tidak seperti cara klasik tadi, tidak dipisahkan mana kategori bawah dan atas dulu baru dikomputasikan ya. Jadi ini langsung saja. Oke, catatan pentingnya. Beberapa buku menyebutkan koefisien korelasi antara skor butir dan skor total sebagai validitas butir. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita hanya mengenal validitas instrumen. Dengan demikian, validitas butir itu salah. Nah, kita
hanya dapat melakukan analisis butir soal, bukan memvalidasi butir soal. Nah, biasanya rumus yang ini, korelasi biserial titik ini digunakan untuk memvalidasi butir soal. Ya. Nah, biasanya mereka menggunakan, nah kalau misalnya nomor 1 itu koefisien korelasinya itu adalah 0,3, maka butir soal tersebut valid. Nah, itu salah. Karena cara seperti ini sebenarnya digunakan untuk menentukan indeks dari daya pembeda, bukan indeks validitas dari suatu butir soal. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengenal konsep validitas butir, yang ada hanya validitas instrumen. Ingat baik-baik ini, jangan sampai Anda melakukan kesalahan saat melakukan penelitian. Nah, langkah penyelesaian. Nah, di sini tadi kita menggunakan 15 butir soal ya, tapi di sini yang saya tampilkan hanya butir soal yang pertama. Nah, pertama saja. Nah, data lengkapnya tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi butir soal 1, nah komposisi siswa yang menjawab benar dan salah, ini seperti ini. Nah, ini nomor urut siswa tadi. Nah, skor totalnya tetap. Ya, jadi di bawah dari sini tadi. Oke. Selanjutnya, nah ini tabel kerjanya. Pertama kita lakukan transpose dulu ya, kolom jadi baris. Nah, sekarang lihat ini. Nah, ini adalah kolom untuk butir soal. Nah, ini kita transpose ya. Jadi kolom ini kita jadikan baris. Berarti lihat 1, oke, 0, oke, 1 dan seterusnya. Kemudian kita cari X kuadrat. Berarti karena skor butir ke satunya ini 1, berarti X kuadratnya adalah 1. 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian totalnya nanti kalau dijumlahkan berarti 6. Nah, skor total Y berarti dari 10 sampai 13 ini kita transposkan. Berarti 10, 6, 14, 11, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kalau di total, dijumlah semua, sigmanya adalah 109. Kemudian Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini kita peroleh dari 10 kuadrat, 6 kuadrat, 14 kuadrat, dan seterusnya. X kali Y. Nah, X-nya apa? X-nya 1. Y-nya 10. Berarti 1 kali 10, 10. 0 kali 6, 0. 1 kali 14, 14. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah dapat oleh semua hal yang kita inginkan untuk melakukan komputasi. Sekarang kita tinggal substitusikan saja. Nah, N-nya berapa? Nah, N ini kan banyaknya peserta tes, berarti 10. Oke? Ya, 10. Kemudian sigma XY yang berwarna merah di sini. Nah, jumlahnya adalah 76. Nanti ketika dijumlahkan 76, nah kita taruh. Sigma X yang berwarna biru, berarti 6. Oke? Kemudian sigma Y yang berwarna kuning, berarti 109. Ini. Kemudian akar dari, nah, N 10, terus sigma X kuadrat berarti yang berwarna hijau. Oke, ini 6. Kemudian dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, berarti yang berwarna biru, berarti 6. Nah, 6 nanti dikuadratkan. Nah, kemudian N 10. Nah, sigma Y kuadrat berwarna orange. Nah, 1265 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Berarti yang berwarna kuning. Berarti 109 kuadrat. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, di pembilangnya seperti ini. Jadinya 10 kali 76, 760. Dikurangi 6 kali 109 ini. 654. Kemudian 10 kali 6, 60. Kurang 6 kuadrat, 36. 10 kali ini adalah 12.650 dikurangi dengan 109 kuadrat. Nah, 11.881. Nah, yang di pembilang kita hitung dapatnya 106. Kemudian yang di dalam tanda akar ini kita selesaikan dulu. 60 kurang 36 dapatnya 24. Kemudian yang berikutnya yang di sisi sini
Nah, itu dapatnya 769. Nah, kalau kita sudah selesaikan masing-masing yang di dalam tanda kurung, berarti kita tinggal kalikan. Nah, ini belum saya proses. Oke, setelah dikalikan, dapatnya 18.456. Nah, baru kita akar. Kita akar dari yang di dalam kurung yang di dalam tanda akar ini adalah 135,85. Dengan demikian 106 dibagi 135,85 dapatnya 0,78. Nah, merujuk pada indeks daya pembeda yang diperkenankan tadi yang harus lebih besar daripada 0,3, maka ini ya butir soal yang nomor 1 ini diperkenankan ya, boleh karena di atas 0,3 ya, karena 0,78 lebih besar dari 0,3. Nah, ini adalah kita melihat daya pembeda pada nomor 1 saja. Sedangkan kita punya 15 butir soal. Nah, nanti dicari satu persatu menggunakan cara ini. Nah, saya sudah peroleh hasilnya dari D2 selanjutnya sampai D15. Nah, kita lihat ini adalah indeks daya pembedanya. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa yang berwarna merah ini adalah butir soal yang memiliki daya pembeda yang jelek. Ya. Nah, berarti D2, D3, D8, D9, D10, D11, dan sampai D13. Nah, ini daya pembedanya kurang baik. Sehingga butir soal tersebut harus diperbaiki. Oke? Nah, kemudian ketika kita membandingkan hasil dari cara klasik dan cara korelasi biserial titik, nah diperoleh sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa butir soal yang tidak baik atau yang memiliki daya pembeda yang tidak baik, nah itu terletak pada nomor yang sama. D1 sama-sama baik, D2 sama-sama tidak baik, D3 sama-sama tidak baik, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita boleh menggunakan dua cara tersebut. Sebenarnya ada lebih dari dua cara, tapi saya hanya menjelaskan ini saja. Namun kita bisa menggunakan kedua cara tersebut karena dia memberikan informasi yang sama pada butir soal yang sama terkait dengan indeks daya pembeda. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai pengecoh. Nah, pengecoh yang baik, ya, pengecoh ini istilahnya kayak tipuan ya. Nah, tipuan yang baik atau penjebak yang baik, nah biasanya itu dia itu harus dipilih oleh peserta tes. Jadi harus ada peserta tes yang terjebak dari pengecoh tersebut. Oke? Nah, misalnya untuk butir soal berbentuk pilihan ganda atau multiple choice, maka pasti ada tepat satu jawaban yang benar di antara banyak opsi, ya. Jadi ada opsi A, B, C, D sampai E, hanya tepat satu jawaban yang baik. Nah, seharusnya seperti itu. Ya, jadi kalau tidak seperti itu maka salah. Jadi jawabannya tunggal. Sedangkan sisanya adalah pengecoh. Nah, pengecoh itu dia menjebak, tapi sebenarnya salah begitu ya. Nah, untuk menentukan apakah suatu pengecoh berfungsi atau tidak, biasanya diambil nilai batas atau nilai ambang. Nah, 5% nilai ambangnya 5% ya. Gitu ya. Pengecoh tersebut baik jika diperoleh setidaknya 5% dari peserta tes. Nah, ini maksudnya gitu ya. Jadi, misalnya kalau peserta tesnya ada 60, maka salah satu selain opsi yang benar, nah misalnya kalau kita punya 5 opsi, berarti 4 opsi sisanya pasti salah ya. Nah, selain opsi yang benar tersebut, dipilih sekurang-kurangnya 5%. Dengan demikian, nah misalnya begini. Jawaban yang benar adalah ada pada opsi D. Nah, berarti A, B, C, dan E pasti salah. Nah, pengecoh yang baik, misalnya A kan sudah pasti salah, tapi A kan juga sebagai pengecoh. Maka butir soal A itu dikatakan memiliki pengecoh yang baik ketika ada 3 orang siswa dari 60 peserta tes memilih opsi A. Oke, seperti itu.
Nah, ini adalah contoh soal dan pengecohnya. Kita lihat di sini, soalnya berbunyi demikian. Raja pertama Majapahit adalah, nah, opsi A ini adalah opsi yang benar. Oke? Sedangkan B sampai E semuanya salah. Nah, bagaimana letaknya sebagai pengecoh? Nah, karena A benar dan B, C, dan D ini memang jawaban yang salah. Namun Brawijaya, Hayam Buruk, Ken Arok ini adalah nama-nama raja, entah itu dari Majapahit atau bukan Majapahit. Nah, tapi semuanya nama-nama raja. Seperti yang kita ketahui bahwa opsi C ini, Hayam Buruk ini adalah salah satu raja dari Majapahit, namun dia bukan urutan yang pertama. Nah, raja pertamanya justru adalah Raden Wijaya. Nah, ini merupakan opsi sebagai pengecoh yang baik, sedangkan pada opsi E ini bukan pengecoh yang baik. Karena apa? Opsi E ini adalah Superman. Nah, Superman ini siswa tidak mungkin memilih opsi ini karena dia tahu bahwa Superman ini bukan raja, dia hanya tokoh fiksi, ya, bukan raja. Jadi ini otomatis tidak akan dipilih kecuali dia main kancing mungkin, ya, hitung kancing mungkin, baru dia bisa memilih opsi E, gitu ya. Nah, ini misalnya pada soal yang soal PS ya. Nah, berikutnya misalnya pada soal matematika. Nah, hasil dari 4.896 dibagi 12 dikali 8. Nah, ini opsi yang benar, jawabannya adalah D, sisanya pengecoh. Kemudian kita analisis ya. Nah, misalnya penjelasan opsi D sebagai opsi jawaban yang benar. Nah, ini soalnya. Kemudian kalau kita lihat aturan operasi hitung campuran, maka kalau sudah dalam posisi yang setara, berarti pembagian dan perkalian setara. Penjumlahan, pengurangan setara. Oke ya. Nah, maka kita harus kerjakan dari yang paling kiri ya. Kalau tangan saya ini kiri atau dari paling depan gitu ya. Nah, berarti kita harus mengerjakan pembagian dulu. Ya, makanya ini saya kasih tanda kurung. Nah, 4.896 dibagi 12. Ini kerjakan dulu, dapatnya 408. Nah, setelah dapat 408 baru dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 3.264. Nah, opsi yang lain sebagai pengecoh, kita harus bikinkan alasan-alasan ya, kemungkinan bagaimana seorang siswa tersebut memilih jawaban tersebut. Nah, misalnya pada nomor A. Nah, A ini yang paling bagus ini. Nah, karena siswa tersebut, ya biasanya kan orang bilang kali bagi tambah kurang ya. Nah, berarti dia kerjakan yang kali dulu. 12 kali 8 didapat oleh 96, baru dibagi, karena prinsipnya kali bagi tambah kurang. Kemudian, untuk penjelasan opsi B, nah ini kan soalnya perhatikan baik-baik. Ya. Nah, pada penjelasan opsi ini, dia membagi sudah benar. Oke. Ya, karena dia kerjakan pembagian dulu. Namun, di sini siswa mungkin saja mempunyai kekeliruan. Di sini tanda kali, namun dikerjakan dengan tanda tambah. Ya. Sehingga hasilnya tadi 408 justru ditambah 8. Makanya hasilnya 416. Nah, sehingga dia memilih jawaban B. Mungkin saja seperti itu. Kemudian opsi C. Nah, pada opsi C ini, nah ini siswa salah dalam menyatakan kembali. Jadi misalnya di sini soalnya 4.896 ya. Karena kita lihat ini seperti 9 dan 6 ini kan seperti sama ya, bolak-baliknya ya. Maka dia tiba-tiba berpikir soalnya ketika dinyatakan kembali justru ditulis sebagai 4.866 begitu, bukan 96. Nah, baru dibagi dengan 12. Nah, diperoleh hasil 405,5 baru dikalikan 8. Hasilnya adalah 3.244. Nah, pada opsi C ini sebenarnya siswa tahu bagaimana kaidah atau aturan operasi hitung campuran, namun dia salah dalam menuliskan kembali soal. Nah, yang berikutnya adalah tugas.
Nah, pada tugas ini, ini adalah data eh, jatah hasil jawaban siswa ya. Sama seperti tadi. Nah, kalau 1 ini benar, 0 ini salah, dengan 15 butir soal sama juga dan ada 10 peserta tes. Nah, kemudian yang harus kalian selesaikan adalah pertama hitunglah tingkat kesulitannya. Ya. Dan pada nomor berapakah butir soal yang memiliki tingkat kesulitan yang baik ya. Ini maksudnya begitu. Ya. Kemudian jadi semua nomornya harus butir soal harus kalian cari ya, indeks tingkat kesulitannya. Nah, untuk yang nomor 2 itu kalian harus cari indeks daya pembeda dari data berikut. Tapi menggunakan 2 cara. Nah, cara pertama dengan cara klasik dan cara kedua dengan korelasi biserial titik serta tentukan setiap indeks daya pembedanya. Jadi pasti dengan cara klasik kalian akan mencari sebanyak 15 kali. Kemudian dengan cara korelasi biserial titik juga sebanyak 15 kali. Ya, nomor 3, itu kalian harus membuat satu set soal ya dalam berarti membuat instrumen soal tes. Nah, pada mata pelajaran matematika. Nah, dengan butir soalnya itu harus 20. Yang memiliki fungsi sebagai pengecoh yang baik. Nah, ini di sini saya minta kalian memberikan 4 opsi jawaban ya. 4 opsi jawaban dengan satu jawaban, satu opsi benar, 3-nya salah. Nah, namun kalian harus memberikan alasan logis seperti yang saya jelaskan tadi ya. Baik, mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap kerja keras, terus belajar. Tuhan memberkati.